Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Duribat 'alaihimuz zillatu aynama suqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas wa ba'u bighadabin minallahi wa duribat alaihimul maskanah dzalika biannahum kanu yakfuruna biayatillah wa yaqtulunal anbiya'a bighairi haqq dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Summa qala Allah Ta'ala, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum fattaqullaha la'allakum turhamun. Shadaqallahul azim. Masyiral muslimin, sidang jemaah Jumat rahimakumullah, kembali kita bersyukur kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada siang hari ini Allah memberikan kelapangan kepada kita bersama untuk sama-sama hadir dalam rangka Qiyamul Jumu'ah. Mudah-mudahan Allah akan senantiasa memberikan kelapangan demi kelapangan kepada kita, baik berupa kekuatan, kesehatan, keimanan kita, ataupun juga hambatan-hambatan dari lingkungan yang akan membatasi gerak kita, seperti COVID-19 misalnya, penyakit-penyakit, sehingga itu membatasi gerak kita, sehingga kita tidak bisa maksimal untuk beribadah kepada Allah SWT. Mudah-mudahan hambatan-hambatan semuanya Allah jauhkan, sehingga kita akan bisa melaksanakan ibadah kepada Allah SWT dengan sempurna dan maksimal. Selanjutnya, salawat dan salam kita kirimkan buat yang besar kita Rasulullah Muhammad SAW yang telah Allah utus ke tengah-tengah kehidupan kita. Beliau telah mengajarkan, menjelaskan, mencontohkan segala sesuatu yang kita perlukan dalam hidup dan kehidupan kita, sehingga jelas bagaimana gerak langkah yang akan kita lakukan dalam menjalani hidup dan kehidupan ini. Selanjutnya khatib berwasiat bagi khatib dan kepada kita semua, marilah sama-sama bertakwa kepada Allah SWT, karena dengan takwa itulah kita akan diberikan kemudahan oleh Allah SWT, kita akan ditolong, dibantu oleh Allah SWT, dan dengan ketakwaan itu pula lah maka kita akan menjadi orang-orang yang mulia di sisi Allah SWT. Mudah-mudahan derajat muttaqin yang senantiasa kita harapkan akan Allah berikan kepada kita semua. Yang akan mendasari khutbah kita pada siang hari ini, kita ambilkan dari firman Allah SWT, surat Al-Imran ayat yang ke-112, kemudian surat Al-Hujurat ayat yang ke-10 yang telah kita bacakan tadi, yang artinya akan diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang kepada tali agama Allah dan tali perjanjian dengan manusia. Mereka mendapat murka dari Allah SWT dan selalu diliputi kesengsaraan. Yang demikian itu karena mereka
mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak atau alasan yang benar. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan melampaui batas. Kemudian dalam surah Al-Hujurat, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Ketika ada yang berselisih, maka perbaikilah, fa-aslihu. Yang demikian itulah orang yang beriman, dan Allah akan beri rahmat kepada mereka. Bapak, saudara, pada hari ini bertepatan dengan tanggal 28 Oktober 2022. Dan kita memperingati Hari Komitmen Pemuda Indonesia yang ke-94, di mana mereka berkomitmen pada waktu itu, pada tanggal 28 Oktober 1928, yang dikenal dengan Sumpah Pemuda. Di dalam Al-Quran juga Allah jelaskan, ketika Allah berfirman kepada kita, nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda wa rabbatna 'ala qulubihim idh qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard lan nad'uwa min dunihi ilahan laqad qulna idzan syatata. Kami akan mengisahkan kepada engkau Muhammad suatu berita besar, bukan berita biasa. Kenapa berita besar? Karena berkaitan dengan pemuda. Innahum fityah. Karena memang sejarah-sejarah di muka bumi ini, ketika pemudanya itu berkualitas, ketika pemuda-pemudi itu kompak, maka itu pertanda bahwasanya masa depan bangsa itu akan baik. Tapi ketika pemuda-pemudinya bercerai-berai, bertengkar, berselisih, bermusuh-musuhan, maka itu juga suatu pertanda bahwasanya masa depan bangsa itu juga akan hancur. Itu makanya dalam surah Al-Kahfi tadi dikatakan warabatna ala qulubihim, kami satu padukan hati-hati mereka, kami kompakkan mereka. Idh qamu faqalu, dan mereka bisa berdiri gagah dan bisa berbicara lantang. Jadi kalau saya itu saatnya kita yang tua-tua ini, yang senior-senior ini, yang menjadi terpandang di tengah-tengah masyarakat sekarang ini, yang menjadi tokoh-tokoh yang disegani oleh masyarakat sekarang ini, mempersiapkan mereka untuk kompak dan mempersiapkan mereka untuk bersatu itu. Itu makanya menjadi aneh bagi kita kalau seandainya ada sekarang ini orang yang berbangga atau menganggap itu biasa-biasa saja ketika terjadi perpecahan. Bahkan terkesan ada sebagian di antara kita yang menikmati perpecahan itu.
Maka kalau saya itu paham yang bisa kita ambil ketika ada orang yang senang atau biasa-biasa saja dengan perpecahan itu. Yang pertama adalah mungkin mereka tidak merasa memiliki bangsa dan umat ini. Yang kedua, mungkin mereka itu yang tidak paham dengan nilai-nilai ataupun ajaran agama, ataupun juga mereka tidak memahami tentang sejarah bangsa ini. Atau barangkali mungkin mereka bukan membangun bangsa, akan tetapi mungkin mereka hanya membangun dirinya ataupun kelompoknya. Kalau seandainya ada di antara kita atau di antara sebagian kita yang bangga, senang dan tidak menganggap apa-apa ketika terjadi perpecahan itu. Bahkan Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, demi untuk terjaganya dan terpelihara persatuan itu dan mencegah perpecahan itu, maka Rasulullah SAW, walaupun sesuatu yang keputusan diambil itu adalah ideal hasilnya, tapi merusak perpecahan, maka Rasulullah SAW nomor sekiankan terlebih dahulu. Beliau lebih mendahulukan untuk menjaga persatuan dan kekompakan itu. Karena sejarah sudah membuktikan kepada kita 350 tahun kita dijajah oleh Belanda. Yang harga diri bangsa ini, harga diri umat ini menjadi nomor sekian. Sehingga pembunuhan demi pembunuhan itu biasa. Dan kemudian dengan bangkitnya dan bersatunya pemuda itu, kurang 17 tahun kemerdekaan kita raih. Penjajah bisa kita usir, kemerdekaan bisa kita raih, dan kemudian umat bangsa ini bisa berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah dengan bangsa-bangsa lain di dunia ini. Itu membuktikan kepada kita ketika kita kompak, ketika kita bersatu, maka dipastikan kesuksesan, keberhasilan itu tinggal menunggu waktu. Dan akan ada percepatan di sana. Maka saya itu kepada siapa saja di antara kita, sebagaimana diajarkan oleh Islam itu, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum. Sungguhnya orang-orang beriman itulah bersaudara. Ketika ada kita menemukan perselisihan, maka islahkan, satukan, perbaiki. Artinya, jangan ada di antara kita yang memprovokasi untuk berpecah. Jangan ada di antara kita yang riang gembira ketika orang lain, ketika kita tidak kompak. Atau ada di antara kita memelihara ketidakkompakan dan memelihara perpecahan itu. Jangan sampai ada yang seperti itu. Karena bertentangan dengan anjuran daripada Allah SWT, perintah Allah, dan juga bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Rasul. Maka kalau itulah sejarah juga mengajarkan kepada kita agar bibit-bibit perpecahan itu tidak berkembang dan tidak memekar. Maka oleh sebab itu Allah katakan kepada kita dalam surat Al-Imran ayat yang ke-112 tadi, akan ditimpa kehinaan di mana saja kamu berada, kecuali yang bersilaturahim, yang membangun hubungan yang baik dengan Allah,
dan membangun hubungan yang baik dengan manusia. Bersilaturahmi. Kalau yang namanya upaya-upaya orang untuk melemahkan umat ini banyak sekali. Jangankan di tengah-tengah umat, di dalam pemerintahan sendiri juga begitu. Nah, maka kalau itu Allah memerintahkan kepada kita dalam ayat ini untuk menjawab itu semuanya adalah harus kita membangun silaturahim. Kalau seandainya ada berita-berita hoax yang dihembus-hembuskan atau yang sengaja dibuat ataupun juga sengaja memeliharanya, maka kalau itu segera kita umat ini bersilaturahim, berkonsolidasi. Ini pula yang disampaikan oleh Allah SWT kepada kita dalam surah Al-Imran ayat yang ke-52. Falamma ahassa Isa minhumul kufra qala man ansari ilallah qala al-hawariyun nahnu ansarullah. Melalui kisah daripada Nabi Isa alaihissalam, ketika Isa merasakan adanya gejala-gejala keengkaran, karena perpecahan itu adalah bentuk keingkaran, persatuan itu adalah aktualisasi pada keimanan. Nah, ketika adanya upaya-upaya keingkaran itu, maka Nabi Isa alaihissalam mencontohkan kepada kita, dia bertanya kepada umatnya, dan kemudian umatnya menjawab, man ansari ilallah, siapa yang akan menolong agama Allah? Dan kemudian para umat sahabatnya menjawab, kami akan menolong agama Allah. Bertanya dan kemudian berdiskusi dan kemudian berjawab dalam suatu forum, itu yang namanya konsolidasi. Konsolidasi adalah salah satu bentuk daripada silaturahim. Itu pula makanya dalam salah satu surat Al-Quran dikatakan kepada kita, ketika ada orang fasik membawa satu berita, maka fatabayyanu, maka perjelas terlebih dahulu. Jangan telan mentah-mentah. Apalagi berbicara tentang masalah umat, masalah tokoh umat, dan kemudian juga masalah pemimpin dan yang lain. Fatabayyanu. Di mana kita tabayun itu? Tidak bisa itu melalui WA group, tidak bisa itu. Tidak selesai. Maka itu harus bersilaturahim. Apalagi sekarang ini yang namanya berita hoax. Dalam Al-Quran, dalam surah An-Nas kan juga sudah dijelaskan oleh Allah SWT kepada kita. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Dengan bisikan-bisikan, dengan pembisik-pembisik. Nah, ada pembisik ini yang langsung sampaikan, kemudian ada pembisik ini melalui media. Maka itu jawabannya silaturahim. Kuatkan hubungan dengan Allah SWT, kuat hubungan sesama. Apalagi sekarang ini begitu banyak dan begitu mudahnya orang membuat dan mendramatisir ataupun juga membuat suatu berita dengan memotong-potong beritanya dan kemudian ya seolah-olah sesuai dengan apa yang dia inginkan. Itu yang disebut dengan berita hoax itu.
Kan ini juga terjadi pada masa Rasulullah dulu. Ada namanya hadisul ifk. Yang memecah belah, yang mengadu domba di kalangan orang-orang dekat Rasulullah SAW. Jadi maksud itu, Bapak Saudara sidang jemaah Jumat rahimakumullah, itu makanya akan ditimpa kehinaan ketika silaturahim itu tidak terbangun secara baik, ketika hubungan dengan Allah SWT tidak terbangun baik, dan hubungan sesama. Apalagi kita di Indonesia ini yang heterogen, potensi perpecahan itu luar biasa. Indonesia ini terdiri para pulau-pulau yang jumlahnya belasan ribu, 17.000 lebih. Kemudian punya bahasa lebih 1000-an. Kemudian juga budaya juga hampir 1000-an. Artinya negara kita ini rentan dengan perpecahan, dan kemudian keyakinan umat juga heterogen. Hanya rentan kita perpecahan, rentan untuk dilemahkan. Nah, akan tetapi alhamdulillah sampai sekarang kita tetap bisa merawat bangsa ini yang tergabung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena memang pemikiran-pemikiran yang dihadirkan oleh para pendiri bangsa kita dahulu. Apalagi kita orang Sumatera Barat ini menjadi pelopor dan menjadi terdepan dalam pemersatu umat ini, dalam pemersatu bangsa ini. Coba mari kita lihat sejarah ketika ada waktu-waktu yang kritis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka tampillah orang Sumatera, orang Minang itu. Kenapa? Karena memang kitalah pendiri negara ini, kitalah pelopor dalam mendirikan negara NKRI ini. 17 Agustus 45, baru setengah hari kita merdeka, sudah ada yang akan memecah belah, yang akan mengadu domba. Tapi alhamdulillah pemimpin kita Bung Hatta tampil, dan kemudian sehingga 18 Agustus hadir kesepakatan bersama. Nah, itu yang terpakai sampai hari ini. Karena penjajah belum senang, belum gembira, belum rela Indonesia ini merdeka. Maka dari tahun 45 sampai tahun 50, itu belasan terjadi pertempuran besar, dan diantaranya adalah ditangkapnya Bung Karno dan Bung Hatta. Yogyakarta dikuasai, dan kemudian Belanda penjajah sekutu mengatakan sudah tamat Indonesia ini. Maka tampillah di sana masyarakat Sumatera Barat yang memberikan dukungan kepada pemerintahan darurat Republik Indonesia. Untuk mengurangi tekanan daripada dunia internasional kepada Belanda, kepada tentara sekutu, maka diterimalah Konferensi Meja Bundar, dan baru diberikan Republik Indonesia Serikat. Indonesia menjadi bahagian, dan bukan dibagi-bagi, dan menjadi bahagian pada Hindia Belanda. Dan kemudian kebetulan pada waktu itu Perdana Menterinya Pak Natsir, maka 3 April tahun 50 beliau mengusulkan kepada Soekarno dengan yang dikenal dengan mosi integral Natsir. Dan kemudian 17 Agustus 50 Bung Karno menerima, dan kemudian dinyatakan kembali kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu Pak Natsir. Pak Natsir, Bapak NKRI, Bapak Persatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada waktu itu munculnya istilah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang disusun oleh Pak Muhammad Natsir. Dan itulah tokoh kita dari Minang ini. Jadi maka itu ketika Indonesia genting, maka kita Sumatera Barat hadir. Kenapa? Karena memang semangat silaturahim, dan kemudian semangat kebersamaan dan kekompakan, karena memang kita yang menjadi pendiri dan unsur-unsur pendiri pada bangsa ini.
Nah, maka kalau saya itu, mari ketika kita mendengar berita hoax, dari mana saja sumbernya, ayo segera koordinasikan. Segera kita bersilaturahim dan kita bahas dan kita bicarakan tentang itu. Ketika ada berita-berita yang tidak benar, maka segera kita tabayyun dan segera kita berkonsolidasi. Ketika ada mungkin di belahan pusat sana terjadi perpecahan organisasi-organisasi yang banyak sekarang ini, bahkan si pemuda itu terpecah dalam banyak beberapa, maka waktu itu kami berharap di Sumatera Barat ini, silakan di sana itu mereka berpecah, akan tetapi walaupun kita tidak rela itu terjadi di mana-mana, akan tetapi kita di Sumatera Barat juga tetap menyatu, pemudanya menyatu, pedagang pengusahanya menyatu, dan kemudian pemerintah dengan rakyat menyatu, dan kemudian juga seluruh unsur-unsur yang ada di Sumatera Barat yang menyatu sama lainnya, dan sehingga kita tidak larut dengan yang kadangkala mungkin sengaja diciptakan di pusat sana. Dan oleh sebab itu kita selaku yang mewarisi semangat pemersatu itu, selaku orang-orang yang beriman, selaku masyarakat Minang yang berkontribusi untuk bangsa ini, maka mari kita rajut dan mari kita perkokoh dan mari kita minimalisir upaya-upaya untuk memecah belah dan mengadu domba itu dengan bersilaturahim. Fa'tabiru ya al-absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'dah. Ayol hadirun, usikum nafsi bi taqwallah faqad fadal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inna akramakum indallahi atqakum. Summa qala Allah ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma hdina ila siratim mustaqim. Allahumma hdina ila siratim mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiul qarimu da'wa ya qadiyal hajat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin waj'al lana min ladunka sultanan nasira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fas'aluhu min fadli yu'tikum wa la dzikrullahi akbar.